Ya. Yang keempat, untuk mewujudkan iman kepada takdir. Yang keempat itu apa? Setiap manusia harus menyadari Allah itu punya hak. Apa hak Allah? Menciptakan dan mengatur. Sok ngatur kau, itu dia. Kalau dia ndak punya iman, alalahul khalq wal amru, ingat hak Allah mencipta dan mengatur. Jadi kita ngapain lagi? Taatlah, sami'na wa ta'na. Kalau antum sudah meyakini Allah punya hak mencipta, Allah punya hak juga mengatur. Jadi apapun aturan Allah itu ente tidak akan bilang sok ngatur. Dulu pernah ada istilah sok ngatur ya. Memang harus kita yakini Allah lah yang punya hak. Biar terwujud iman kepada takdir. Kalau enggak, menolak takdir nanti dia. Jadi qadariyah dia pemahamannya, bukan salafiyah lagi, qadariyah, penantang takdir Allah. Apa hukumnya? Menolak rukun iman yang keenam, menolak salah satu dari rukun iman, musyrikun kafirun. Menjadi musyrik. Kenapa dia musyrik? Karena dia tidak mengagungkan Allah, tapi selain Allah yang diagungkannya. Mengagungkan pikirannya, mengagungkan logikanya, mengagungkan perasaannya, mengagungkan hawanya, mengagungkan ananiyahnya pribadi, angkuh, takabur, merasa tinggi, merasa dia yang punya, dia bukan diciptakan tapi menciptakan model gayanya ya. Ini ditanyakan kepada kafir Quraisy oleh Allah nih, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau ente menolak bahwa hak Allah mencipta dan mengatur, kamu tolak, nanti Allah bertanya sama kafir Quraisy itu kepadamu seperti bertanya kepada musyrikun Quraisy. Siapa yang melayang dadanya, jantungnya kayak melayang ketika Allah bertanya. Kalau kamu menantang kehendakku, aturan syariatku, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa artinya itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Apa am khuliqu? Apakah kamu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Oleh sesuatu yang tidak ada? Min ghairi syai', dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Yang menciptakan tidak ada. Apakah kamu diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada itu? Tidak ada Tuhan. Am humul khaliqun, atau dia sendiri yang ciptakan dirinya. Kalau dia menolak aturan Allah, tidak mau patuh kepada syariat Allah yang diturunkan kepada nabinya ini, rasulnya. Nah, siapa yang kamu patuhi lagi? Kamu mematuhi dirimu sendiri, hawamu yang kamu patuhi. Apakah kamu diciptakan oleh siapa? Oleh sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kamu, kenapa kamu tidak membenarkan kami yang menciptakan kamu? Nah, gitu. Kalau yang ada yang menciptakan, berarti kita ini berhak untuk diatur. Kalau ente yang diciptakan oleh Allah, yang menciptakanmu itu harus kamu ibadahi. Mengibadahi sesuatu itu mengibadahi yang menciptakanmu. Mana dalilnya? Ibadahilah Rabb yang menciptakanmu. Surah apa? Wahai manusia,
ibadahilah Tuhanmu. Tuhanmu yang menciptakanmu. Robmu itu adalah yang menciptakanmu siapa? Berapa? Wahai manusia, kamu manusia. Dipanggil oleh Allah, wahai manusia, wa ya ayuhan nasu. Wa'budu, ya ayuhan nasu wa'budu. Surah apa tuh, Pak? Ayat 21. Bagus. Barakallahu fikum. Jadi yang menciptakanmu itu yang berhak kamu ibadahi. Yang tidak menciptakanmu, Yesus menciptakanmu? Tidak. Apakah Yesus berhak diibadahi? Yang menciptakan itu masuk akal itu. Kalau Kristen gak ada akalnya. Masa manusia tidak menciptakan manusia diibadahi manusia itu? Allah itu tidak ada beranak. Jangan disandar-sandarkan anak kepada Allah. Allah itu tidak ada anaknya. Dan tidak pula dilahirkan dia. Kenapa dibilang anak-anak Allah? Allah Bapa. Si Zuma pun salah juga itu Zuma. Allah Bapa. Masa dibenarkan juga si bodoh. Ya Allah itu dah lam yalid walam yulad. Ya sudah, kita pegang itu ucapan Allah itu. Asdaqal hadithi kitabullah. Jangan dibilang Allah Bapa. Anak-anak Allah yang mengikuti Bapa di sorga. Memangnya ada anaknya? Bapa itu ada anak. Allah itu tidak beranak dan tidak pula dilahirkan ya. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita masih bilang Allah Bapa, Allah Bapa berarti Allah itu sekufu dengan Bapa. Bapak manusia siapa? Nabi Adam yang pertama kali kan. Kemudian bapaknya, kakek-kakeknya. Allah itu tidak ada sekufu. Walam yakun. Apa sekufu artinya? Walam yakun lahu kufwa. Kufuan itu, kufu itu dari bahasa Arab itu kufwa. Kufwa artinya sekuf. Apa arti sekufu? Sekufu itu apa? Sekufu itu sebanding, sejawat, selevel. Nah, level itu kufu itu. Tidak ada yang selevel dengan Allah, itu nggak ada. Dalam ayat surat Maryam ada juga itu. Hal ta'lamuna, apa dalam surah apa? Samiyah. Hal ta'lamu, apa artinya? Adakah kamu tahu yang selevel? Sami sama, sami mawon, sepodo, podo wae. Gak ada yang sepodo itu. Gak ada yang selevel. Dengan Allah masa selevel? 7 lapis langit aja dengan dibanding kursinya seperti 7 gelang dengan apa? Dengan padang pasir. 7 gelang tuh, kursi itu adalah padang pasir, padang Sahara. Gelang itu 7 lapis langit. Itulah bandingnya. Itu yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kursi dengan aras apa bandingnya? Tahu itu kemarin? Kayak gitu juga, seperti hal itu juga. Tadi kan padang pasir kursi kan. Sekarang kursi dibanding dengan aras. Kayak gitu pula. Seperti 1 gelang dibuang ke padang Sahara. Ya, gelang itu adalah kursi Allah. Padang Sahara itu aras. Makanya aras itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki aras yang mulia, yang agung besar. Ya. Fa'alul lima yurid. Ini baru fa'alul lima yurid, baru boleh. Ini manusia bodoh, manusia akalnya kurang. Dia pengennya fa'alul lima yurid pula ya. Sifat-sifat rububiyah Allah diambilnya pula. Kayak Fir'aun itu. Dia berbuat sekehendaknya. Itu Fir'aun kecil itu. Fir'aun kecil itu fa'alul lima yurid itu, orang yang mengikuti hawa, mengikuti mau-mau sendiri,
seperti Allah fa'alul lima yurid. Allah itu fa'alul lima yuridnya pakai bijaksana dia. Enggak mentang-mentang Allah itu mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang berilmu, mentang-mentang hebat, mentang-mentang enggak ada. Allah itu punya hikmah semua. Hikmahnya besar. Allah berbuat ini besar. Allah membuat surga dan neraka itu besar hikmahnya. Allah membuat hukum qisas, hukum rajam, besar hikmahnya. Salah satu hikmah qisas Pak. Nyawa balas nyawa apa salah satu hikmahnya? Tahu ente? Bukan kejam seperti hukum apa itu dibilang. Kayak orang-orang orientalis, hukum Allah itu kejam, hukum Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil sama sekali. Masa perempuan yang lemah dikasih setengah, ya? Laki-laki yang kuat dikasih 2 kali bagian perempuan. Tidak adil itu. Kalau kita nggak punya ilmu, bodoh, kita benarkan juga sepintar. Oh iya, masa perempuan lemah separuh harta untuk dia. Hanya setengah laki-laki bagiannya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kan ada ya? Salah ya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Yusikumullah. Kan ada ya? Allah mewasiatkan pembagian harta untuk anak-anak kalian, bahwa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Ya kan? Barakallahu fikum. Apa lagi? Nah, sampai di situ aja dulu ya. Bisa? Untuk penambahannya ya. Jadi kita sedikit lagi. Sudah bisa yang keempat tadi ya. Fanas'alullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya ayyuqaddira lana bi fadlihi ma fihi salahuna wa sa'adatuna fid dunya wal akhirah innahu jawwad karim wa sallallahu ala abdihi wa nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihim ila yaumiddin. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.